Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus belajar, belajar dan belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sosiologi yaitu yang berkaitan dengan interaksi sosial. Materi interaksi sosial ini terdapat pada pelajaran sosiologi itu di kelas 10 semester ganjil atau semester yang pertama. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial, kemudian apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial dan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya setiap orang atau setiap manusia pasti akan mengadakan namanya hubungan. Hubungan ini bisa saja antar individu dengan individu, bisa juga antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dengan kelompok. Jadi pada dasarnya kita dalam pergaulan sehari-hari pasti mengadakan hubungan dengan yang lain. Terus kenapa kita mengadakan hubungan dengan orang lain? Ya. Alasannya adalah karena kita ini adalah makhluk sosial. Di sini dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Kalau dikatakan makhluk sosial, berarti kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan lebih baik dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Hasilnya pun juga akan memuaskan apabila suatu pekerjaan kita lakukan dengan sendiri dibandingkan dengan dikerjakan bersama-sama. Jadi secara kodrati manusia itu adalah makhluk sosial dan membutuhkan bantuan orang lain. Tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Seperti kita lihat contoh di sini ada gambar gotong royong bersama antar penduduk desa. Ini juga termasuk dalam hubungan dengan masyarakat. Di dalam sosiologi, hubungan-hubungan seperti inilah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Kemudian di sini ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi untuk terjadinya suatu interaksi sosial itu ada syarat-syaratnya. Itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama adanya kontak. Kemudian yang kedua adanya komunikasi. Jadi dengan adanya kontak dan komunikasi baru bisa terjadi namanya interaksi sosial. Pada gambar ini bisa kita lihat ya, interaksi sosial antara anak-anak, teman sepermainan, dan juga di sana kita melihat interaksi sosial ibu-ibu dalam suatu perkumpulan di desa. Ini namanya interaksi sosial. Jadi menurut Sujono Sekanto, interaksi sosial itu tidak mungkin terjadi tanpa kontak sosial dan komunikasi. Kalau di masyarakat sekarang ini banyak sekali kita lihat seperti anak-anak sekarang mereka berkumpul dengan teman-temannya tetapi mereka tidak mengadakan komunikasi. Mereka hanya duduk walaupun berkumpul bersama dengan teman tapi mereka duduk main HP masing-masing ya. Bermain HP masing-masing tidak mengadakan komunikasi. Mereka asik dengan permainan HP-nya sendiri, main game dan lain sebagainya. Dan ini tentunya belum termasuk yang dinamakan dengan interaksi sosial. Karena syarat dari interaksi sosial itu adalah selain adanya kontak juga ada yang namanya komunikasi. Di sini kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan kontak sosial.
Di sini dikatakan bahwa kontak itu diturunkan dari bahasa Latin yang berarti bersama-sama dan juga artinya menyentuh. Dan kontak sosial ini itu mempunyai dua sifat. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial dapat juga bersifat primer atau sekunder. Kemudian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian ada beberapa unsur dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Jadi dapat disimpulkan interaksi sosial harus memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Walaupun kita berkumpul bersama, tetapi kalau kita tidak mengadakan komunikasi, itu belum dinamakan dengan interaksi sosial. Jadi harus kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial tersebut. Kemudian yang berikut ini ada jenis-jenis interaksi sosial. Ada beberapa jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama kita lihat di sini adalah interaksi antara individu dengan individu. Kalau dikatakan interaksi antara individu dengan individu, berarti dalam interaksi ini seseorang individu itu mengadakan hubungan dengan individu yang lainnya. Di sini kita bisa lihat ya, dalam interaksi individu ini ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Kita lihat contohnya secara langsung, misalnya orang tua, seorang ayah mengajari anaknya menggunakan sepeda misalnya, itu merupakan interaksi antar individu secara langsung. Atau juga di rumah misalnya seorang ibu lagi mengajari anaknya baca tulis misalnya ya, itu juga termasuk dalam interaksi antar individu dengan individu secara langsung. Terus kalau secara tidak langsung itu misalnya sekarang kita curhat misalnya, kita curhat dengan teman kita menggunakan HP atau menggunakan media sosial secara tidak tatap muka, itu juga sudah namanya interaksi sosial, tetapi secara tidak langsung antara individu dengan individu. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Jadi kalau dikatakan interaksi antara individu dengan kelompok, berarti di sini ada hubungan antara satu orang dengan kelompok. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama contohnya guru yang sedang mengajarkan para peserta didik. Nah, ini bisa dikatakan ke dalam interaksi antara individu dengan kelompok. Karena dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu tentunya ada umpan balik dari siswa. Tidak mungkin guru hanya saja menjelaskan berpidato tetapi tidak ada umpan balik. Seandainya misalnya itu terjadi, seorang guru menjelaskan tetapi siswanya asik bermain sendiri atau main HP, diam saja, tidak ada umpan balik. Nah, di sana itu belum terjadi namanya interaksi sosial. Nah, kalau misalnya dalam proses belajar itu ada diskusi, misalnya ada menyampaikan pendapat, argumen, segala macam, itu baru dikatakan dengan interaksi sosial. Harus ada hubungan timbal balik komunikasi antara guru dengan peserta didik. Itu yang pertama. Contoh yang lain misalnya di sini kita bisa melihat di sini ada rapat kepala sekolah, rapat pembinaan yang ada di sekolah misalnya. Kalau kita seorang peserta didik sudah biasa tiap bulannya mungkin akan mengadakan rapat pembinaan dari kepala sekolah. Ini juga termasuk ke dalam interaksi antara individu dengan kelompok, antara kepala sekolah dengan kelompok majelis guru. Dan di sini sudah jelas ada kontaknya, ada juga komunikasinya. Di sana ada diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu ada interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini tentunya terjadi hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, itu misalnya ada sekolah yang mengadakan kunjungan ke sekolah lain misalnya, kunjungan antar sekolah. Nah, kalau sudah kunjungan antar sekolah, nah di sini bisa kita lihat ada interaksinya antara kelompok dengan kelompok, satu sekolah dengan sekolah lainnya. Di sana pasti terjadinya kontak dan komunikasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Seperti misalnya study tour atau studi belajar dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam kelompok dengan kelompok. Kemudian kita bisa juga melihat contoh lain, misalnya pertandingan persahabatan misalnya. Ada pertandingan bola, misalnya bola voli atau tenis meja, bulu tangkis dan lain sebagainya. Pertandingan persahabatan ini juga bisa masuk ke dalam interaksi antara kelompok dengan kelompok. Karena terdiri dari beberapa kelompok bertemu dalam pertandingan persahabatan itu. Dan jelas di sini sudah pasti terdapat namanya kontak dan komunikasi antara beberapa sekolah atau beberapa kelompok tersebut. Jadi ada 3 ya jenis-jenis dari jenis-jenis interaksi. Pertama tadi interaksi antara individu dengan individu, yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Jadi ada beberapa pendorong ya, ada beberapa faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Di sini kita lihat yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Jika tindakan kita misalnya meniru tindakan orang lain, itu masuk ke dalam imitasi. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya, ada seorang anak. Kita lihat contoh di sini ada seorang anak yang meniru perilaku orang tuanya yang lagi mencukur jenggot. Nah, ini termasuk tindakan peniruan yang namanya imitasi. Ya. Kemudian yang berikut faktor pendorongnya adalah sugesti. Sugesti ini berlangsung ketika seorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Di sini kita bisa melihat contohnya, ini ada dukun cilik ini, dukun cilik Ponari ya, yang sempat terkenal dengan batu yang dimilikinya bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ini sebenarnya termasuk sugesti. Sugesti yang orang lain menerima sugesti tersebut, maka bisa penyakitnya bisa sehat seperti biasa. Ini ada sugesti di dalamnya. Kemudian berikut adalah identifikasi. Identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Nah, di sini berbeda dengan imitasi. Kalau identifikasi ini peniruan yang dilakukan itu secara menyeluruh, secara keseluruhan, meniru secara keseluruhan. Misalnya di sini kita bisa lihat ya, ada seorang anak yang meniru artis idolanya, dia meniru secara keseluruhan, dari pakaiannya, model rambutnya, lipstiknya, semuanya ditiru idola artis yang diidolakannya. Ini merupakan identifikasi, lebih mendalam lagi dibanding dengan imitasi. Kalau imitasi cuma peniruan biasa saja, kalau identifikasi meniru secara keseluruhan. Kemudian faktor pendorong interaksi sosial yang berikut adalah simpati, yang merupakan kondisi ketertarikan seorang kepada orang lain. Mungkin kita perhatian pada orang lain itu termasuk dalam simpati, atau kita simpati kepada orang yang kena musibah dan lain sebagainya. Terus apa bedanya dengan empati? Nah, kalau empati ini lebih mendalam lagi dari simpati. Kalau empati ini sudah melibatkan perasaan, mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa. Jadi sudah melibatkan perasaan di sana. Misalnya ada teman kita atau keluarga kita yang lagi mengalami musibah, kita
ikut empati, misalnya ikut sedih sampai menangis misalnya. Ini sudah membawa perasaan, sudah mendalam sekali. Kalau sudah mendalam sekali, sudah menyangkut perasaan, itu masuk ke empati. Jadi cuma ada beberapa ini faktor pendorong interaksi sosial, ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Demikian untuk penjelasan saya pada kesempatan ini. Saya hanya bisa menjelaskan pengertian dari interaksi, syarat-syaratnya, dan faktor pendorong interaksi sosial. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan bacaan, bahan referensi untuk para peserta didik dalam mempelajari atau memahami mengenai interaksi sosial. Dan dalam video ini juga mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf karena saya masih proses belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.